Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung pembahasan tentang fikih yang semalam. Yang selanjutnya masalah qadha hajat atau buang air besar atau buang air kecil. Bihira atau bakamih bahasa kita. Nah, ada tata caranya, ada aturan-aturannya. Sunat bagi orang yang qadha hajat, baik buang air besar atau buang air kecil, bahwa jangan di tempat air tenang atau tidak mengalir. Misal kita ada di suatu perjalanan ke hutan misalnya atau ke gunung, sekalinya hendak bihira nama kami. Nah, amun kawa sunat jangan di tempat nan banyunya tenang, ada mengalir. Sa ituannya misalnya. Dan sunat bahwa jangan di tempat air yang mengalir tapi sedikit. Airnya mengalir, cuma kan dilibar. Seiniannya libarnya maksudnya nah. Mengalir situnya, cuma seiniannya libarnya. Jangan qadha hajat di situ kita juga. Dan sunat bahwa jangan qadha hajat di bawah pohon. Ini pohon. Nah, kita buang hajat di bawahnya itu sunat jangan. Dan jangan di lubang. Di jalan-jalan kita ke tempat mana misalnya anak bekami, anak bihira, nah ada lubang misalnya, nah jangan qadha hajat di dalam lubang situ. Siapa tahu situ ada binatang, bisa binatang itu membahayakan kita atau membahayakan binatangnya. Kalau membahayakan kita bisa ular, patuknya kita, nah kita berbahaya. Atau binatangnya berbahaya, samut kah, apa misalnya kita qadha hajat di situ, bisa matian inya, kebanjiran. Dan jangan di jalan raya. Nah, kalau nya qadha hajat jangan di jalan raya, tempat lalu lalang mobil, motor, jangan di sana. Tempat kelaluan orang. Dan sunat jangan memandang kemaluan dan kotoran yang keluar. Nah, sunat juga diperhatikan, jangan kita memandang kepada kemaluan kita dan kotoran yang keluar. Kita bihira misalnya, diitihi kugur itu dah. Kada usah diitihi. Sunat jangan diitihi. Dan sunat waktu qadha hajat jangan berkata-kata kecuali darurat. Nah, kalau kita sedang qadha hajat di dalam WC misalnya, jangan hendak mandi-mandiran kecuali darurat. Darurat itu misalnya sudah terduduk, tercongkong, cuntang ada deh. Nah, maksudnya kia orang tampilan cuntang. Nah, kalau kada darurat jangan mandiran sunat. Jangan gerunuman, berdiaman aja dalam WC itu. Yang selanjutnya ada qadha hajat yang diharamkan, artinya berdosa nih kalau kita melakukan macam ini. Yang pertama, qadha hajat di atas makanan. Ini ada makanan, nah kita buang air besar, buang air kecil di situ, itu berdosa, haram hukumnya. Qadha hajat di atas kuburan. Ini kuburan. Nah, kita qadha hajat di situ, nah itu pun haram hukumnya. Haram qadha hajat pada sesuatu yang tertulis padanya nama-nama Allah atau nama-nama Nabi. Ada tulisan nama-nama Allah, nama-nama Nabi di situ. Nah, kita qadha hajat di situ hukumnya haram. Yang keempat, haram juga qadha hajat di dalam masjid. Di dalam masjid. Sekalipun dalam wadah, walaupun di dalam wadah. Yang kelima, haram waktu qadha hajat menghadap kiblat atau membelakanginya, kecuali ada satir dinding dan disyaratkan satir itu tingginya 2/3 hasta dan jangan jauh. Kalau qadha hajat jangan hendak membelakangi kiblat atau menghadap kiblat. Kalau nya membelakangi kiblat juga ada dinding yang menghalang kita. Nah, tetapi ini masalah kalau bukan di tempat yang tersedia untuk qadha hajat seperti WC. Adapun dalam WC boleh qadha hajat menghadap kiblat atau membelakanginya. Ini dilakukan kada boleh dilarang untuk orang yang berada di luar WC, misalnya di padang Sahara. Hati-hati situ. Kalau kita pas qadha hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat.
Nah, kalian hal kalau di dalam WC spesial tempat dibikin untuk qada hajat, walaupun membelakanginya, walaupun menghadapinya, itu kada apa-apa. Nah, setelah qada hajat, imam qada hajat, berbihira atau imam kami, nah kita disuruh beristinja. Istinja itu apa? Menghilangkan najis yang keluar dari kubul atau dubur, kubul kemaluan muka, dubur kemaluan belakang. Nah, maka hukum istinja itu adalah wajib. Artinya wajib bebersih setelah kita berhira atau berkamih. Dengan 3 cara bisa kita lakukan istinja itu. Yang pertama, membasuh tempat najis dengan air sampai bersih, pakai air, pakai banyu. Yang kedua, menyapu dengan batu sampai bersih, dan sekurang-kurangnya 3 biji batu atau 3 buncur batu. Kalau tidak ada air, boleh kita menggunakan batu atau sejenisnya yang kasar, yang tidak dihormati. Dengan 3 biji batu, 1, 2, 3, atau 3 biji buncur batu. Ini kan batunya ganal, nah 1 di sini disapuakan, 1 di sini disapuakan, 1 di sini disapuakan. Bisa. Atau 3 biji batu, batunya yang halus-halus. Atau yang ketiga, yang paling baik, menyapu dengan batu dahulu, kemudian baru dibasuh dengan air. Dengan batu dulu dibersihkan najisnya, baru dibasuh dengan air. Nah, ini cara yang ketiga, inilah yang paling afdal, ini paling bagus artinya. Kalau kada kawa, seperti biasa kita menggunakan banyu biasa. Jarang kita mau pakai batu atau pakai, jarang. Peraturan masuk jamban atau WC. Nah, di dalam agama kita, masuk ke dalam WC pun, ke jamban pun ada peraturannya. Supaya apa? Ada pahalanya terus. Di sini disebutkan, nah disunatkan bagi orang yang hendak masuk WC, mendahulukan kaki kiri masuknya, dan keluar mendahulukan kaki kanannya. Nah, kayak itu juga contoh-contohnya kita masuk ke tempat-tempat yang kada suci, yang kada baik. Itu disunatkan kaki kiri dahulu. Kalau ke tempat-tempat yang baik, itu disunatkan kaki kanan dahulu. Dalam masjid, dalam rumah, itu kaki kanan dahulu. Nah, kalau ke tempat yang kotor, yang kada baik, kaki kiri dahulu. Masuk ke dalam WC, kaki kiri. Dan baca doa sebelum masuk WC. Nah, doanya baca pulang supaya bertambah pahalanya lagi. Baca doanya lagi, tambahannya. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Itu bacaannya. Artinya dengan nama Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan engkau daripada syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Jadi anak masuk ke dalam WC, ke dalam jamban, betis kiri dulu, dan baca doanya. Dan baca doa sesudah keluar WC. Sesudah tonton qada hajat, kita keluar. Baca ghufranak alhamdulillahillazi azhaba annil aza wa afani. Kumohon ampunanmu, puji bagi Allah yang menghilangkan dariku akan penyakit dan mensehatkan akan zahir dan batinku. Tambah perhatian. Sunat, jangan membawa ke dalam WC akan sesuatu yang padanya tertulis nama-nama Allah atau nama-nama salah seorang nabi, atau rasul-rasul, atau nama-nama malaikat, atau tertulis ayat-ayat Al-Quran. Nah, jangan hendak membawa tulisan-tulisan yang baik ke dalam WC. Nah, dan sunat, ketika masuk ke dalam WC, kita memakai sandal, pakai capal, itu sunat. Dan menutup kepala ditutup. Pakai apa menutup? Terserah aja, pakai anduk kah? Hilim enggak? Asal menutup kepala. Nah, dan sunat jangan berkata-kata atau bermain-main di dalam WC ketika qada hajat itu. Mudah-mudahan manfaat.